Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Albert Agung dengan NIM 825240004 dan pada hari ini saya akan memberikan demo program terhadap website yang sudah telah saya buat selama sesi pembelajaran matkul web dev. Nah, jadi saya akan bagi pada dua sesi demonstrasi pada demo ini. Yang pertama ada sisi development pada bagian front end dan pada back end. Jadi dimulai pada bagian front end. Jadi ini bagian front end-nya adalah yang seperti ini. Nah, jadi kita mulai penjelasan pada bagian navbar-nya. Nah, pada bagian navbar ini bisa dilihat ini ada untuk logonya, ini bagian home, dan ini maps. Dan maps ini menunjukkan lokasi untar di Google Map. Kemudian ini ada tabel drop down dosen, dan dalam dosen ini ada kita ambil dari MyPHP MyAdmin data dosen itu ini seperti ini. Nah, ini data dari dosen dan ini semua datanya dosen IDN, NIK, name, description, jadi ada 4 data. Ya, ini dimunculkan semua dari sini, yaitu melalui bisa dilihat dari menu di bagian PHP-nya, yaitu pada bagian front menu dan ini untuk memanggil data query-nya. Kemudian udah game dev demo ini ngelink ke YouTube. Ya, ini. Kemudian admin dashboard itu pada bagian backend. Nah, bisa dilihat tema yang saya ambil pada website ini adalah game yang bernama Teardown. Dan untuk semua semua elemen yang ada di dalam sini, seperti carousel dan lain-lainnya ini, navbar itu diambil dari library Bootstrap 5. Ini carousel, jadi gak semua gambarnya bisa langsung tinggal dimasukkan saja. Oke, kita lanjut kepada bagian main kontennya dan semua data yang ada di sini ini diambil dari PHP Admin atau pada bagian backend. Nah, ini yaitu bisa dilihat di front PHP-nya ini bagian front page-nya ini diambil dari data skripsi PHP. Nah, ini mengambil includes dari data skripsi. Saya lihat data skripsinya ini. Nah, ini sama seperti data dropdown dosen yang tadi, tapi berbedanya ini adalah ini exist sebagai data sendiri saja. Di ini div-nya jadi setiap div yang muncul mengambil data dari query peserta skripsi yang di sini. Ini untuk data peserta skripsi. Kemudian ini ini adalah data ujian yang itu di mana data ujian itu ngambil dari data ujian skripsi terus mengambil nama dosen dari tabel dosen, mahasiswa, dan first name. Nah, kalau lihat dari di localhost juga sama, di peserta skripsi ada 6 untuk peserta skripsi. Nah, 6. Kemudian bimbingan dan seterusnya. Oke, kemudian kita masuk pada galeri. Nah, untuk galeri ini kita bisa lihat pada kode data galeri. Nah, kita lihat pada data galeri kita ngambil data ujian skripsi yang di mana ditugaskan saya untuk mengambil uh, judul. Nah, karena judul di tabel data skripsi itu tidak ada, data ujian skripsi tidak ada, hanya miliki MHS, NPM, NIDN dan ini saya harus menggunakan left join. Nah, left joinnya ini adalah dari bimbingan skripsi. Karena bimbingan skripsi ini sudah berarti sudah ingin ada skripsinya lalu menggunakan bimbingan skripsi. Nah, itu secara logikanya kalau dalam skripsi. Kemudian kita masuk pada bagian tabel minimal 3, yaitu ada fakultas, organisasi, dan profil mahasiswa. Ini adalah saya menggunakan elemen akordion. Ini untuk menampilkan semua datanya, ini saya masukkan pada include ini yaitu data profil mahasiswa, data data organisasi dan data fakultas ada di sini. Nah, ini semua datanya sudah keluar di sini. Kemudian ini adalah elemen ekstra, ekstra, ekstra. Ini adalah bagian elemen akordion lagi. Kemudian ini adalah link ke YouTube-nya dan link ke websitenya.
Ya, itu saja untuk pada bagian front end. Sekarang kita masuk ke admin dashboard atau pada bagian back end. Nah, untuk bagian back end ini udah aman, udah secure itu menggunakan login. Nah, untuk loginnya ini adalah pada bagian admin. Nah, kita masuk pada bagian folder admin saja. Dan kita karena URL-nya ini adalah login.php, berarti kita masuk ke login.php. Nah, di bawah sini, dan ini adalah semua komen PHP yang ada untuk membuat login ini berhasil. Jadi dia itu mengambil data dari admin yang kemudian akan dicek misalnya ada atau tidak. Dan misalnya sudah ada, akan login sebagai nama admin itu yang kemudian akan membuat session baru. Nah, misalnya ini, data dari admin itu adalah ini, hanya terdaftar cuma satu saja, itu admin usernya, dan kemudian pas, dan itu untuk ID sebagai formalitas. Oke, jadi kita login saja dulu sebagai admin. Nah, oke, kita sudah dalam dashboard admin. Nah, untuk mau logout, kita hanya tinggal mengklik yang atas ini, dan kita keluar lagi. Jadi sessionnya sudah hilang. Seperti untuk logout ini. Jadi session destroy. Oke. Bagusnya menggunakan login page ini, misalnya kita ingin langsung, misalnya ada orang yang ingin brute force langsung menggunakan URL, misalnya kita langsung ke .php-nya ini seperti yang ini. Tapi tidak bisa karena akan didirect balik ke login. Dan ini berfungsi itu di setiap input input data yang saya setelah buat, yaitu pada bagian ini. Kalau misalnya session header, kalau if set itu belum belum login sama sekali, maka akan redirect balik ke login. Oke, kita masuk saja dulu pada bagian dashboard ya. Oke. Jadi semua data yang ada di sini, semuanya mahasiswa dosen sampai pro mahasiswa sudah saya terapkan CRUD-nya, create, read, update, delete, dan search juga. Nah, bisa dilihat sini input mahasiswa semuanya edit, semua dijadiin satu, hapus, ini untuk mendelete, kemudian ini input adalah main core-nya. Nah, untuk sisanya HTML 4.0 ini adalah untuk agar bisa dashboard ini berfungsi pada bagian backend, labels, register, password, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk ke mahasiswa. Kita contoh mahasiswa dulu. Nah, ini adalah data mahasiswanya. Kita akan coba untuk membuat satu data dulu. Misalnya kita npm, kemudian nama lengkap. Saya akan masukkan nama saya terlebih dahulu untuk sebagai contoh. Alamat, kemudian tanggal lahir. Oke, keterangan. Keterangan untuk sementara di dash saja. Oke, kita save. Nah, akan muncul nama saya di bawah sini. Dan ini juga akan tersimpan di dalam PHP My Admin-nya. Seperti ini. Ada di sini. Oke, sudah terbuat berarti kita bisa berlanjut. Nah, jadi semua misalnya kita edit untuk menambahkan data, misalnya keterangan. Ya, kita edit saja. Nah, kita sudah berarti langsung terganti. Misalnya kita delete dan kita jika delete pasti bisa juga. Nah, untuk search, untuk karena semuanya sudah ini, misalnya kita contoh search untuk search npm saja. Misalnya 21, ya akan pasti muncul, pasti salah satunya ini. Bernama area ini. Kita search, nah akan muncul saja ini. Dan kita jika ingin mengclear query-nya, kita hanya tinggal kita hanya clear lalu klik search lagi. Dan ini semua ada untuk memanggil query-query-nya ada di sini. Nah, oke, itu ini adalah CRUD-nya untuk mahasiswa. Nah, ini kemudian kita masuk pada bagian dosen. Ini adalah untuk dosen.
pada bagian penasehat sudah memperbolehkan buat mengupload gambar sendiri. Tapi saya juga memberikan keterbatasan untuk ini. Mari misalnya kita dokumen ini saya buat di DN dan ini drop down menunya ini juga telah digunakan mengambil datanya itu dari mahasiswa dan dari dosen. Itu menggunakan Select 2. Saya sendiri sudah sediakan file ini untuk mencocokkan. Contohnya ini seperti em, misalnya kita mengupload gambar PNG yang sudah sama. Nah, ini sudah akan muncul nama saya di sini dan datanya di sini. Misalnya kita yang ingin edit. Dan ini karena saya membuat keterbatasan harus dalam bentuk PNG dan JPG. Misalnya kita upload selain dari itu, dia akan muncul alert file harus dalam PNG dan JPG. Dan ini untuk penasihat. Nah, ini ketentuannya di sini. Kalau misalnya user ini memasukkan data, masukkan apa ukuran foto itu lebih atau sama dengan dari 500.000 byte atau 500 kilobyte, maka akan muncul file harus dalam bentuk akan tidak boleh lebih dari 500 dan file harus dalam bentuk PNG atau JPG. Baik, itu untuk bagian penasehat. Kita masuk pada bagian peserta skripsi. Dan ini tabel-tabelnya. Dan kalau misalnya tidak ada filenya, maka akan muncul novefile.png yang telah saya gunakan, telah saya masukkan sendiri pada bagian image. Ini pada bagian ini adalah novefile. Jadi kalau misalnya ada file yang tidak ada, maka akan menuju ke sini. Akan mendisplay file ini sebagai decoy. Nah, ini untuk itu. Kemudian ada ujian, oh sebentar, ini ada bimbingan skripsi dan ini seperti sebelumnya ini ada PDF dan misalnya jika tidak ada file akan ini di sini dan ini juga bisa diedit, semuanya bisa diedit dan kita masuk ujian skripsi dan di sini sudah ada dan fakultas semuanya datanya sudah ada di sini, organisasi data filenya sudah ada di sini. Kemudian yang terakhir adalah profil aktivitas mahasiswa. Misalnya kita edit di sini ya. Ya, ini untuk semua tabelnya yang ada untuk di dalam localhost-nya. Dan misalnya untuk gambar itu sendiri, misalnya tadi gambar yang tidak ada pada dalam dokumen itu kosong. Jadi pada bagian itu tidak mendisplay apa-apa sehingga tidak akan menampilkan file screenshotnya itu, tapi akan menampilkan icon no file. Itu saja demo program saya. Terima kasih semuanya telah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Terima kasih.